Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Filsafat Ilmu G ingin memaparkan critical book review kami yang berjudul Filsafat Islam sebagai Humanis Profetik dari Dr. Wardani MAG 2014. Kelompok kami yang beranggotakan Aulia Fiska Wardana, Haninah Saziah Rizka, Rasenda Rafia Syahda, Akbar Abdul Haq, Ibnu Malik, dan Ananda Peter Mercy. Slide. Yang pertama akan dibacakan oleh Aul. Di slide pertama ini ada rasionalisasi pentingnya critical book review. Mengkritik buku atau critical book review ini adalah suatu tulisan atau ulasan mengenai sebuah hasil karya atau buku baik berupa fiksi maupun non-fiksi, juga dapat diartikan sebagai karya ilmiah yang melukiskan pemahaman terhadap isi dari sebuah buku. Mengkritik buku dilakukan bukan untuk menjatuhkan atau menaikkan nilai suatu buku, melainkan untuk menjelaskan apa adanya suatu buku, yaitu kelebihan atau kekurangan yang akan menjadi bahan pertimbangan atau ulasan tentang sebuah buku kepada pembaca. Di sini ada identitas buku utama yang berjudul Filsafat Islam sebagai Filsafat Humanis Profetik. Edisi pertama, pengarangnya Dr. Wardani MAG, penerbitnya IAIN Antasari Press, kota terbitnya Banjarmasin, tahun terbitnya 2014. Berikutnya ada identitas buku pembanding yang berjudul Dimensi Filsafat Ilmu dalam Diskursus Integrasi Ilmu. Edisi pertama, pengarang Dr. Saifullah Idris SAG, MAG, dan Dr. Fuad Ramli, MHum. Penerbitnya Darussalam Publishing, kota terbitnya Yogyakarta, tahun terbit 2016, ISBN 9786027160262. Selanjutnya ada buku utama, yaitu Filsafat Islam sebagai Filsafat Humanis Profetik. Yang pertama, pada bab 1, penulis menjelaskan posisi Al-Quran sebagai sumber dan inspirasi bagi perkembangan pemikiran filsafat Islam. Dan yang pada bab kedua, di samping mencoba mengungkap dimensi-dimensi dari kandungan Al-Quran yang memungkinkan perkembangan pemikiran rasional dalam Islam, penulis juga mencoba mengusulkan upaya pencarian kebenaran yang bertolak dari pemahaman terhadap surat Al-Maidah ayat 16 tentang sirat mustaqim. Karena berpikir dalam Islam bukanlah berpikir secara radikal dan bebas, melainkan memiliki rambu-rambu berpikir dalam pencarian kebenaran. Dan pada bab ketiga, penulis melacak akar sejarah pemikiran filsafat dalam Islam disertai dengan uraian singkat tentang perkembangan filsafat Islam. Hasil dari pertemuan antara sumber wahyu dan sumber dari luar adalah berbagai bentuk hubungan dialektis antara agama dan filsafat. Pada bab 4, membahas masuknya pemikiran filsafat Yunani, menimbulkan kejutan lagi bagi kaum muslim. Kejutan itu antara lain terlihat dari polemik antara Al-Ghazali dan Ibn Rushd. Setelah diterima ke dalam pemikiran Islam, pemikiran filosofis kemudian berjalan paralel dengan pemikiran keagamaan, yaitu ada persamaan dan perbedaan. Kemudian pada bab 5 diangkat filsafat moral Abdul Al-Jabbar, namun kemudian dianalisis secara komparatif dengan tokoh-tokoh lain, yaitu Al-Amiri, Ibn Makshawi, dan Al-Juwaini. Abdul Al-Jabbar memang lebih dikenal sebagai seorang teolog. Penulis mencoba mengangkat pemikiran etika tokoh dalam aula pembahasan filsafat karena banyak pengkaji filsafat yang menganggap bahwa teologi adalah bagian bahkan yang paling cemerlang dari filsafat Islam. Etika yang dikembangkan oleh tokoh ini juga merupakan etika rasional seperti misal
tampak dari kajian George F. Hourani. Pada bab 6, diangkat tema tentang filsafat politik Islam di abad pertengahan melalui pemikiran Ibnu Khaldun. Dalam karya monumentalnya, Muqaddimah, pemikiran filsafat politik tokoh dihadirkan karena memang selama ini ada kesan bahwa filsafat Islam hanya berurusan dengan isu-isu metafisis, etis, atau epistemologis yang seakan tidak membumi, padahal filsafat Islam juga memuat isu-isu politik. Pada bab 7, filsafat sosial Islam modern dihadirkan melalui pemikiran filosof modern Iran yaitu Ali Syariati, tokoh yang disebut sebagai ideolog di balik revolusi Iran pada 1979 baik filsafat ilmu, filsafat sosial maupun filsafat politik. Dengan menggali pemikiran-pemikiran baik klasik maupun kontemporer, perlu dimunculkan di tengah pasar pemikiran yang juga didapati oleh filsafat sosial dan politik barat. Pada bab 8, penulis pindah ke kajian berbandingan yaitu metafisika perbandingan. Dalam hal ini argumen eksistensi Tuhan menurut Ibnu Rushdi dan St. Thomas Aquinas. Ibnu Rushdi adalah seorang filsuf Islam yang pemikiran-pemikirannya berpengaruh kuat di dunia Latin, termasuk di kalangan Kristen. St. Thomas Aquinas adalah seorang teolog dan filsuf Kristen yang dipengaruhi oleh pemikiran Ibnu Rushdi. Meskipun ia disebut sebagai Kristenius Ibnu Rushdi, dengan kajian perbandingan, kita ingin mengkaji secara analitis tentang aspek-aspek persamaan dan perbandingan argumen-argumen eksistensi Tuhan. Dari segi implikasi, kajian ini dianggap penting untuk menilai kontribusi dan pengaruh filsafat Islam di tangan Ibnu Rushdi terhadap perkembangan Barat di abad pertengahan. Bahkan pemikiran filsafat Ibnu Rushdi disebut sebagai faktor pendorong kebangkitan Eropa. Pada bab 9, khususnya membahas secara umum perkembangan kajian filsafat di abad modern, baik di Barat maupun di dunia Islam, dan khususnya di Indonesia ketika kajian filsafat Islam mulai menjadi kajian di perguruan tinggi Islam hingga perkembangan terakhir. Pada bab 10, mengangkat pemikiran filsafat Islam kontemporer, khususnya pemikiran Muhammad Amin Abdullah, seorang dosen dan mantan rektor UIN Sunan Kalijaga. Pemikiran ini dianalisis dari perspektif kesinambungan dan perubahan. Selanjutnya ada buku pembanding dimensi filsafat ilmu dalam diskursus integrasi ilmu. Sejarah perkembangan filsafat jika dilihat dari segi aktivitasnya, filsafat merupakan suatu berpikir yang mempunyai karakteristik tertentu. Dengan kata lain, filsafat ilmu merupakan pengkajian dan pendalaman mengenai ilmu pengetahuan atau sains, baik ciri substansinya, pemerolehannya, ataupun manfaat ilmu bagi kehidupan manusia. Pengkajian tersebut tidak terlepas dari acuan pokok filsafat yang tercakup dalam bidang ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dengan berbagai pengembangan dan pendalaman yang dilakukan oleh para ahli. Bahkan ada yang menyatakan telah terjadi upaya penceraian antara filsafat dengan ilmu. Meski hal itu sebenarnya hanya upaya menyembunyikan asal-usulnya atau perpaduannya. Pengertian ilmu, pengetahuan kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata ilmu yang merupakan masdar dari alima ya'lamu, yang berarti tahu atau mengetahui. Problem kebenaran ilmiah ilmu pada dasarnya merupakan upaya manusia untuk menjelaskan berbagai fenomena empiris yang terjadi di alam ini. Pengertian integrasi ilmu salah satu kontribusi signifikan filsafat ilmu bagi perkembangan dan kemajuan ilmu adalah menentukan landasan filosofis bagi ilmu, baik yang berdimensi ontologis, epistemologis, maupun aksiologis, atau sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan buku utama filsafat Islam sebagai filsafat humanis profetik. Kelebihannya yang pertama, bahasa yang digunakan si penulis sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, antar paragraf saling berkaitan dengan paragraf yang lainnya. Yang ketiga, dalam jurnal ini, materi yang dipaparkan sangat luas
seperti objek kajian, pengertian, peta perkembangan, tema-tema pokok, dan lain-lain. Yang keempat, urutan penulisan tersusun rapi. Yang kelima, dalam buku ini, Dr. Wardani berhasil menggabungkan konsep-konsep filosofis dan Islam secara harmonis. Kekurangannya, yang pertama, kajian tokoh tidak diimbangi dengan kajian historis. Yang kedua, dalam buku ini tidak mengkaji filsafat Islam dengan pendekatan historis semata yang membahas sejarah dan perkembangannya, dan tidak juga dengan pendekatan tematik seperti metafisika, etika, dan epistemologi. Kelebihan dan kekurangan buku pembanding dimensi filsafat ilmu dalam diskursus integrasi ilmu. Kelebihannya yang pertama, dalam jurnal ini materi yang dipaparkan sangat luas, ide gagasan, pengertian, pemikiran satu tokoh, dan lain-lain. Yang kedua, paragraf satu dengan paragraf lainnya dalam paparan materinya saling memiliki keterpaduan. Yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam buku ini sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang keempat, sebagai materi penjelasan disertai dengan contoh. Kekurangannya pertama, terdapat beberapa bahasa yang sulit dimengerti, khususnya bagi pembaca kalangan umum. Yang kedua, terdapat beberapa singkatan yang tidak memiliki penjelasan, sehingga pembaca akan mengalami kesulitan dalam mengartikan singkatan tersebut. Selanjutnya ada kesimpulan. Dalam buku ini, Dr. Wardani berhasil menggabungkan konsep-konsep filosofis dan Islam secara harmonis sehingga memperlihatkan bahwa Islam bukanlah sebuah agama yang kaku, tetapi mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan gagasan-gagasan filosofis yang bersifat humanis. Konsep ini menjadi dasar bagi filsafat Islam yang memandang manusia sebagai makhluk yang berhak mendapatkan kebebasan dan hak asasi, tetapi juga memiliki kewajiban untuk beribadah dan berbuat baik kepada sesama. Buku ini memberikan pemahaman yang cukup luas mengenai filsafat Islam dan konsep humanis prophetik, yang menunjukkan bahwa Islam dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan gagasan-gagasan filosofis yang bersifat humanis. Hubungan antara filsafat dengan ilmu yang terintegrasi dalam filsafat ilmu, di mana filsafat mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ilmu, menunjukkan adanya keterbatasan ilmu dalam menjalankan berbagai fenomena kehidupan. Selanjutnya ada saran berdasarkan kekurangan-kekurangan yang telah ditelaah, maka terdapat saran yang disampaikan untuk menulis. Seharusnya buku ini menggunakan kata-kata dan istilah-istilah yang mudah dimengerti oleh pembaca, memaparkan sejarah dengan alur yang jelas dan tidak mengacak. Desain cover dibuat dengan menarik agar pembaca merasa terangsang untuk membacanya, serta memberikan identitas buku yang lengkap. Selanjutnya ada rekomendasi, dilihat dari hasil analisis dari penulis, buku yang paling baik digunakan sebagai referensi adalah buku Dimensi Filsafat Ilmu dalam Diskursus Integrasi Ilmu, karangan Dr. Saifullah Idris, SAG, MAG. Karena buku tersebut membuat isi materi yang dipaparkan lebih leluasa, singkat, padat, dan jelas, sehingga pembaca yang ingin mempelajari buku ini lebih mudah untuk memilih serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga buku ini lebih baik untuk menjadi referensi meskipun masih terdapat sedikit kekurangan. Namun alangkah baiknya jika isi buku ini dilengkapi dengan identitas yang lengkap serta diberi variasi warna yang lebih menarik pada judul maupun gambar yang 38 terdapat dalam isi kajian materi buku tersebut, agar si pembaca yang menggunakannya lebih tertarik. Sekian merupakan yang mampu kelompok kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.